Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryansyah dengan NIM 2002-10151 untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Kapita Selekta. Dan judul yang saya ambil yaitu Birokrasi dan Reformasi Birokrasi yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk dalam pembacaan materi saya. Birokrasi. Pemahaman birokrasi. Sadarmayanti menjelaskan bahwa birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Birokrasi adalah struktur organisasi digambarkan dengan hierarki yang pejabatnya diangkat atau ditunjuk, garis tanggung jawab dan kewenangannya diatur oleh peraturan yang diketahui, dan justifikasi setiap kebutuhan keputusan. Fungsi birokrasi. Cokro-Winoto menyatakan ada 4 fungsi birokrasi. Yang pertama, fungsi instrumental. Yang kedua, fungsi politik. Yang ketiga, fungsi katalis publik. Yang keempat, fungsi entrepreneur. Birokrasi mempunyai fungsi dan peran yaitu melaksanakan pelayanan publik, pelaksana pembangunan yang profesional, perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan, alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat, dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik. Tujuan birokrasi sendiri yaitu sejalan dengan tujuan pemerintahan, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan, serta dengan netral dan profesional. Menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, resolusi, dan lain-lain sebagainya. Kondisi birokrasi Indonesia. Birokrasi adalah sarana pokok untuk pelaksanaan administrasi, merupakan perwujudan dan salah satu unsur fungsional administrasi, menurut Setio Darmojo. Tujuan reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani, bersih dari KKN, dan politisi kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, dan melayani masyarakat dan dunia usaha atau investasi. Agenda reformasi birokrasi. Birokrasi sering sekali dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien, dan tidak efektif. Masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Namun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara dan masyarakat. Birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama. Reformasi sendiri, yaitu reformasi birokrasi nasional, adalah penataan ulang secara bertahap dan sistematis dengan korek dan perfect atas fungsi utama pemerintah demi kelancaran pendayagunaan aparatur negara yang kualitasnya semakin meningkat, meliputi kelembagaan atau institusi yang efisien, tata laksana yang jelas dan transparan,
dan diisi oleh aparatur yang profesional dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat serta menghasilkan pelayanan publik yang memiliki kepuasan terhadap masyarakat. Dasar hukum reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan telah mengeluarkan berbagai peraturan sebagai landasan legal dan operasional untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi periode 2010 sampai dengan 2014. Salah satunya adalah Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai dengan 2025 dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai dengan 2014 dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Strategi Reformasi Birokrasi Nasional. Baik, secara makro ada RUU Aparatur Sipil Negara, RUU Administrasi Pemerintahan, dan 9 program percepatan reformasi birokrasi. Dan di sasaran mikronya yaitu program dan kegiatan pada tingkat instansi dan 8 area perubahan. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2005, Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2014, dan beberapa pedoman pelaksanaannya. Sasaran reformasi birokrasi sendiri yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Sekian presentasi saya tentang birokrasi dan reformasi birokrasi ada di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.